Kenapa bumbu dapur atau Indonesia itu dijajah? Karena bernilai dengan emas, senilai dengan emas. Kita lanjutkan ke sana, nanti kita lihat gitu. Nah, ini teman-teman, hal yang paling penting dan yang paling diingat para masyarakat di Indonesia, yaitu krismon. Waktu terjadi krismon, nilai rupiah itu anjlok atau terpuruk atau terjun bebas, dan istilah lainnya dari 2.300 menjadi 6.500 per dolar. Nilainya turun segitu. Dan kalau kita baca bukunya Kemilau Emas, itu kan kita bisa tahu dulu ada dua orang, yang satu dia itu menyimpan emas, yang satu dia menyimpan uang pada tahun 97 di situ. Dan waktu terjadi krismon, yang menyimpan emas jadi berangkat haji, yang tidak menyimpan emas atau dia menyimpan dengan tabungan uang, dia nggak jadi berangkat haji. Nah, itu teman-teman, kita bisa berpikir bahwa emas tahan akan inflasi. Itu ya. Ya, ini kita tahu bahwa dulu sebelum ada rupiah, Indonesia itu mencetak uang itu adalah ori, uang Republik Indonesia atau orida. Nah, dari ori dan orida ini dia memiliki sebuah perbedaan, karena ori sendiri yang diterbitkan oleh RIS waktu itu yang memiliki berbagai masalah, yaitu salah satunya adalah pengedaran, pemalsuan, sehingga di berbagai daerah itu juga mencetak uang. Ini di sebelah sini kita bisa lihat dari berbagai daerah mencetak uang. Ada Aceh, Nias, Riau, dan selanjutnya. Mereka mencetak uang bukan sebagai pesaing dari ori, tapi karena dia itu atau dari orida ini memiliki solusi. Karena uang ori nggak bisa berjalan, sehingga memberikan solusi kepada ini masyarakat di berbagai daerah. Itu juga dengan kesepakatan dari pemerintah di daerah setempat. Selanjutnya adalah melesat dengan pijakan yang semu. Tuh, kita tahu di sini tahun 90-an Indonesia itu mengalami peningkatan ekonomi yang sangat pesat. Namun perkembangan itu didasari dengan ini dana asing yang jumlahnya besar. Di situ berakibat apa? Kita bisa lanjut ke bagian sana. Nih, rupiah sempat terjun bebas. Tadi sebelumnya tahun 90-an ada kebijakan semu yang didanai dengan asing tadi, sehingga pada tahun 98 rupiah mengalami krisis moneter. Nah, terpuruk. Dulu awalnya berapa? 2000-an. 1 dolar itu 2000. Tahun 98 menjadi 16.000 itu per dolar. Jadi kalau kita menyimpan uang dengan menyimpan emas, ya beda. Termasuk juga pada waktu ini juga terjadi ras, termasuk di Pegadaian dan juga di bank-bank. Mereka sambil menarik uang-uang, dan juga yang di Pegadaian yang menggadaikan segera ditebus, langsung dijual emasnya, dan seterusnya. Terjadi chaos di situ. Nah, itu adalah the power of gold. Kalau kita punya emas itu segalanya.
di sini tertulis bahwa bumbu dapur itu senilai dengan emas. Sehingga kita bangsa Indonesia itu dijajah sama Belanda atau orang-orang Eropa karena mereka mengambil dari bumbu dapur tersebut. Ya, saking berharganya bumbu dapur tersebut, maka orang-orang Eropa ke sini. Nah, itulah nih kenapa bumbu dapur atau Indonesia itu dijajah, karena bernilai dengan emas, senilai dengan emas. Dan salah satu contoh bumbu dapur yang diserbu sama masyarakat atau orang-orang Eropa itu adalah ini, kayu manis, kemudian ada juga lada, ini lada, kemudian ini ada pala, kemudian cengkeh. Nah, itu semua bernilai senilai dengan emas. Dari tanaman-tanaman itu, dari berbagai macam bumbu-bumbu dapur itu senilai dengan emas. Mari kita lanjut. Ya, ini bukti sejarah lain adalah uang kertas dipotong nilainya sebesar 90%. Jika orang punya uang 1000 ya tinggal 100 dan seterusnya. Ya, ini menandakan bahwa orang yang menyimpan uang itu yang bisa menguasai nilainya itu siapa? Pertanyaannya di situ. Kalau kita punya uang kertas, yang menjamin nilainya adalah pemerintah. Tetapi kalau kita mempunyai emas, yang menjamin nilainya siapa? Ya emas itu sendiri. Sehingga kita tinggal milih mau memiliki uang atau memiliki emas. Ini adalah bukti-bukti sejarah bahwa uang kertas itu nilainya tergantung dengan pemerintah. Oke. Tahun 98 itu kan terjadi krismon, kerusuhan, dan seterusnya, sehingga nilai rupiah anjlok, runtuh, hancur, dan seterusnya. Nah, di situ saya jadi teringat kemarin waktu ada demo besar-besaran, harga emas itu menjadi melonjak tinggi sekali waktu demo RUU itu KPK. Nah, itu membuktikan bahwa ketika demo, ketika kondisi nggak kondusif, nilai uangnya akan turun, sehingga seakan-akan nilai emasnya itu naik, padahal juga sama saja gitu. Nah, itu kita membackup pelampung lah, kalau kita bahasanya, kita siapkan pelampung ketika terjadi kapal tenggelam. Nah, kapal tenggelam itu apa? Ya kerusuhan-kerusuhan dan ekonomi yang nggak stabil. Kita bisa lihat itu video-videonya waktu kerusuhan. Tuh. Nah, ini kan terjadi krisis, berita. Sama juga waktu kemarin juga gitu. Harga emas melambung tinggi.